Kita minta uang lebih dengan alasan wang rokok, dengan alasan wang kopi. Ada 100 orang dalam satu hari kita minta uang kopi. Itu kopi apa jadinya? Sangar. Jadi lebih banyak bicarakan masalah khilafiyah dalam urusan ibadah. Yang enggak perlu dibicarakan terlalu jauh itu dikuatkan itu. Jadi gabuk dengan masalah-masalah khilafiyah. Gabuk dengan masalah kalau duduk tasyahud apakah digoyangkan atau tidak. Itu gabuk itu masalah itu. Yang masalah makan haram urung enggak bicara lagi. Kita duluankan salawat baru Allah. Jadi setelah salawat baru Allahumma antas salam. Wallahu alam, saya tidak tahu dari mana sadurannya ini. Saya tidak tahu. Dan secara logika berdoa selalu nama Allah dulu disebut baru nama Nabi. Baru nama Nabi setelah nama Allah. Hari ini kita balik seakan-akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib, bapa-bapa dan ibu-ibu yang Allah muliakan insya-Allah. Kita sedang membahas fadilah surat Al-Ikhlas dan kita sudah membahas beberapa fadilah, di antaranya yang membaca surat Al-Ikhlas maka seakan-akan setara seperti membaca sepertiga Al-Quran. Artinya pahalanya dia bisa dapatkan seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kemudian yang kedua, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas maka menjadi penyebab kecintaan Allah turun kepadanya. Kalau dia membaca dengan rasa cinta terhadap sifat-sifat Allah atau keagungan sifat Allah dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas, membaca surat Al-Ikhlas menjadi salah satu penyebab Allah pilihkan surga kepada mereka yang membaca dalam keadaan bertadabbur dan mencintai surat Al-Ikhlas, karena di dalamnya ada sifat Rahman, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan hadis tentang seseorang yang sedang membaca, kemudian Nabi melewati orang tersebut dan Nabi mengatakan wajibat lahu al-jannah, wajib bagi orang ini masuk surga. Kemudian yang keempat yang sudah kita bahas, bahwa surat Al-Ikhlas bila dibaca bersama surat Al-Falaq dan An-Nas bisa menjadi pelindung bagi diri orang yang membacanya. Baik, kita lanjut menghabiskan yang tersisa. Fadilah kelima dari surat Al-Ikhlas yaitu seseorang yang berdoa dengan memakai kalimat-kalimat atau makna dari Al-Ikhlas atau surat Al-Ikhlas, maka ini menjadi penyebab doanya makbul dan diampuni dosa-dosanya. Jadi kita apabila berdoa kepada Allah disuruh banyak-banyak, salah satu sunnahnya disuruh berbanyak menyebut-nyebut, memanggil-manggil dengan sifat-sifat Allah. Itu salah satu sunnah. Dari Asmaul Husna semua disuruh sering panggil-panggil sebutan-sebutan yang baik untuk Allah. Itu salah satu cara memudahkan istijabah doa. Nah, salah satu yang tertulis di dalam hadis, mereka yang memanggil atau menyebut-nyebut kebesaran Allah, sifat Allah,
yang sama maknanya dengan surat Al-Ikhlas, maka itu menjadi penyebab mudahnya dikabulkan doa. Di antara hadisnya dari Mihjan bin Al-Adru radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Kata Mihjan, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Iza rajulun qad qada salatahu wa huwa yatashahhad. Kemudian Rasulullah mendapatkan ada seseorang yang telah selesai salatnya, lalu kemudian dia berkata atau dia berdoa. Bagaimana cara dia berdoa? Faqala Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li zunubi innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini cara sahabat berdoa. Jemaah melakukan Allah, kadang-kadang sahabat itu mengatakan sesuatu yang mereka yakin Nabi pasti menyetujuinya. Jadi bukan dalam rangka melakukan perkara bid'ah. Jadi ini bisa berulang kali terjadi pada diri sahabat. Kita kemarin minggu yang lalu membahas ada seorang sahabat menjadi imam di Masjid Quba yang selalu mengulang-ulang qul huwallahu ahad. Setiap kali satu rakaat habis baca satu surat, dia tambah qul huwallahu ahad. Rakaat kedua baca surat lain, dia tutup dengan qul huwallahu ahad. Dilaporkan ke Nabi, lalu Nabi memanggilnya, "Kenapa engkau melakukan seperti itu? Kenapa engkau tidak mendengarkan nasihat dari sahabat-sahabatmu supaya tidak membaca dua surat dalam satu rakaat?" Apa jawabannya? Aku mencintai surat qul huwallahu ahad. Aku mencintainya. Artinya aku mencintai waktu disebutkan sifat-sifat Allah. Dan ternyata Nabi kemudian mengatakan Allah pun mencintaimu. Padahal itu inovasinya sahabat. Itu inovasinya sahabat. Jadi tidak semua hal-hal yang ditemukan oleh sahabat menjadi yang belum diajarkan Nabi menjadi perkara bid'ah begitu saja, tidak. Dan itu bisa banyak sekali hadis yang menyebutkan perkara-perkara seperti itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Umar datang kemudian meminta kepada Abu Bakar untuk mengambil inisiatif mengumpulkan Al-Quran yang berserak di kulit-kulit dan di pelepah-pelepah atau tulang-tulang. Abu Bakar menolak. Abu Bakar mengatakan ini bid'ah. Nabi tidak pernah menyuruh mengumpulkan Al-Quran. Nabi tidak pernah menyuruh untuk mengumpulkan menjadi satu, bahkan membukukannya. Lalu Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau tidak kita lakukan, sungguh umat setelah kita itu tidak akan tahu dan tidak akan mendapatkan Al-Quran seutuhnya. Terjadi diskusi yang panjang, berhari-hari belum setuju Abu Bakar. Waktu itu khalifahnya Abu Bakar. Dan akhirnya Umar mengatakan, ya Abu Bakar, kalaupun ini bid'ah, inilah sebaik-baiknya bid'ah. Dan akhirnya setelah mempertimbangkan, Abu Bakar menyetujuinya. Maka terjadilah pengumpulan Al-Quran. Dan itu tidak pernah diwasiatkan oleh Nabi SAW. Nah, cuma yang menjadi catatan, perbuatan sahabat itu berbuat di atas keyakinan mereka tentang kebenaran Nabi SAW. Jadi sampai Nabi yang pernah memberitahu untuk mengikuti dirinya dan mengikuti sahabat-sahabat Al-Mahdiyin, sahabat-sahabatnya yang mendapatkan petunjuk. Jadi itu ada satu wasiat Nabi mengikuti petunjuk sahabat. Nah, jemaah melakukan Allah, dalam doa ini belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi orang ini berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah dengan sifatmu, engkau yang esa, engkau yang
tidak engkau tidak bergantung pada apapun, engkau tidak beranak dan engkau tidak diperanakkan, maka ampunkanlah dosa-dosaku. Jadi dia memulai dulu dengan menyebut-nyebut kebesaran Allah, sama seperti bunyi qul huwallahu ahad. Lalu baru dia mengatakan antaghfira li zunubi innaka antal ghafurur rahim. Ampunkanlah dosa-dosaku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun, sesungguhnya engkau Maha Penyayang. Jadi di awal dia sebut kebesaran Allah, sifat Allah, di akhir dia sebut sifat Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah mendengarkan doa sahabat ini, langsung Rasulullah mengatakan laqad ghufira lahu salasan. Rasulullah mengatakan Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Diulang 3 kali oleh Rasulullah, Allah telah mengampuni dosa-dosanya, Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad, dan hadis ini disahihkan dalam kitab Sahih Abu Dawud dan Sahih An-Nasa'i. Jemaah melakukan Allah, ini contoh ketika kita memakai nama-nama Allah yang semakna dengan surat Al-Ikhlas, menjadi penyebab mudahnya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, pada suatu hari Rasulullah mendengarkan seseorang berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini gaya sedikit berbeza. Dia mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, aku bersaksi bahawa engkaulah Allah, tiada Tuhan selain engkau, dan engkaulah al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia ulang kembali kalimat-kalimat dalam surat Al-Ikhlas. Faqala, lalu Rasulullah ketika mendengarkan orang ini berdoa dengan bahasa itu, beliau berkata, laqad sa'alta Allah bil ismi allazi iza su'ila bihi a'ta wa iza du'aya bihi ajaba. Engkau telah berdoa dengan nama Allah yang apabila engkau sebut nama itu, maka apapun yang engkau minta diberi, dan apapun yang engkau inginkan diijabahkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, An-Nasa'i, dan disahihkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Jemaah melakukan Allah. Nah, ini dua hadis yang menunjukkan kelebihan ketika menyebut-nyebut kalimat qul huwallah, menyebut-nyebut kalimat yang semakna dengan qul huwallahu ahad. Itu Allah senang mendengar nama, sifat tauhidnya dimasyhurkan dalam doa. Nah, jadi memang begitu, kita ini ketika menyebut-nyebut, ketika ingin berdoa, nama yang pertama sekali kita sebut adalah nama-nama Allah. Semakin banyak semakin bagus. Diulang-ulang, ya Ghaffar, ya Rahim, ya Ghafur, ya Rahman. Berulang-ulang, lalu mintalah sesuatu setelah menyebut-nyebut nama. Nah, itu salah satu menjadi jembatan mudahnya Allah memakbulkan doa. Tapi syaratnya, dalam darah kita jangan mengalir harta yang haram, makanan yang haram, baju yang kita pakai jangan beli dari harta yang haram, minuman kita, makanan kita jangan yang haram. Karena Nabi dalam hadis yang lain menyebutkan tentang seseorang yang berada di padang pasir lalu mengangkat tangannya kepada Allah, lalu kemudian dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berdoa di balik kelelahannya ketika safar. Tapi kemudian Nabi mengatakan, dia ketika berdoa itu makanannya dibeli dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang dibeli dari harta haram, tempat makannya, tempat minumnya dari yang haram. Fa anna yustajabu li zalik, kata Rasulullah, bagaimana dia diampunkan, bagaimana dia mau diistijabahkan doanya. Makanya salah satu penghalang doa adalah harta haram. Mau angkat tangan setinggi-tingginya seperti salat istisqa, kalau sering makan gaji haram, tidak pernah masuk kantor kemudian ambil gaji,
kecuali tugas luar. Yang hang terima doa. Kalau kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, gaji ditetapkan 5 juta. Orang buat KTP, buat STNK, buat SIM, buat macam-macam. Kita ditugaskan memang untuk buat itu. Memang untuk buat itu. Gaji 5 juta untuk buat itu. Gayudu ahinan ciknya buat. Apa ya kira baca nak. Tapi ketika masyarakat mengurus urusan itu, kita minta uang lebih dengan alasan wang rokok, dengan alasan wang kopi. Ada 100 orang dalam satu hari kita minta uang kopi. Itu kopi apa jadinya? Sangar. Masya Allah, gaji kita sebulan meledak. Dari gaji pokok tidak terpakai. Yang kita pakai wang kopi dari masyarakat yang selayaknya mereka tidak mendapatkan kezaliman itu. Maka semua uang itu haram. Silahkan berdiri di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tetap haram. Bukan dengan berdoa di sana tiba-tiba berubah jadi halal. Guru yang tidak mengajar, mengambil gaji, lalu berdoa kepada Allah, dalam tubuhnya harta haram. Jaksa, pengacara, hakim yang menerima sogok untuk memenangkan perkara, lalu dia kemudian mengangkat tangannya bermohon kepada Allah, ampunkan dosa, mati hangga ampun, tidak akan diampunkan, karena harta haram adalah harta penghalang doa. Jadi jemaah maka Allah, hati-hati dalam urusan ini. Orang meremehkan, dipikir bahawa dengan hanya bermanis-manis mulut kepada Allah langsung diterima. Tidak. Yang Allah lihat adalah akhlak kita. Akhlak kita. Wala ta'kulu amwalan nas. Jangan makan harta sesama manusia. Urusan makan harta berbahaya. Tapi ini susah untuk dirubah karena sudah menjadi budaya, dianggap biasa. Dianggap biasa. Bahkan kerja-kerja yang sederhana pun memohon-mohon untuk diberikan kelebihan dari atas kerja dia. Seorang pegawai hotel sudah diberikan gaji oleh hotel untuk ngurus-ngurus melayani tamu. Itu tidak akan menutup, tidak setelah dia angkat koper kita ke kamar, dia berhenti di depan pintu kamar. Hai pindah-pindah ya Pak. Berhenti, sepatunya dia taruh di depan pintu supaya enggak bisa ditutup pintu. Apa maksudnya? Supaya diberikan tips. Padahal dia sudah punya gaji. Tipsnya cuma 5.000. Dia kumpulkan dari berapa tamu, maka dia makan berubah jadi harta haram. Kecuali dia tidak punya gaji. Kecuali memang disuruh kamu dapat gaji dari hasil, kalau kamu layani tamu, kamu dapat. Dari kami enggak dapat. Itu baru boleh, silakan. Maka jemaah maka Allah, hati-hati. Hati-hati. Sayangnya orang-orang seperti ini, hari ini kita harapkan doanya untuk kematian saudara kita. Bapak kita meninggal, mamak kita meninggal. Yang urung-urung lagi yang kadang-kadang teruk yang berdoa. Tapi kita terima doa. Yang anak tidak berdoa. Anak tidak pernah berdoa. Anak sibuk memasukkan uang ke dalam amplop untuk bagi-bagi. Yang berdoahan. Maka jemaah melaka Allah, janganlah kita terlalu jauh terjebak dengan hal-hal yang sebenarnya kita tahu bahwa itu memang salah. Cuma kita terjebak di dalamnya. Orang-orang ini yang tadi Nabi sebutkan, sahabat-sahabat ini, mereka itu ketika Nabi mengatakan diampunkan dosanya, diijabahkan, karena Nabi tahu mereka itu gaya hidup dulu bagaimana. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab amanah, Nabi mengatakan di zaman, bukan Nabi yang mengatakan, Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf yang mengatakan bahawa di zaman kami hidup bersama Nabi, orang semuanya menjadi amanah. Orang bisa bertransaksi dengan siapapun, Lalu Nabi mengatakan, nanti di akhir zaman engkau tidak akan mau bertransaksi kecuali engkau memilih-milih orang. Karena semua kita tanya, mulai dari tukang buat bangunan, mulai dari ini kerja di sini, kita selalu mengatakan, jangan sama dia beli cabai, jangan sama dia suruh buat bangunan, jangan sama dia suruh jaga kebun sawit, jangan sama dia. Kenapa? Semua sudah hampir tidak amanah, sehingga susahnya mencari orang yang amanah dalam mencari harta.
Maka jemaah melakukan Allah, lebih mulia orang yang seakan-akan rendah di mata masyarakat, lebih mulia tukang becak mencari dengan keringat sendiri daripada berada di kantor yang ber-AC tapi but gaduh pajuh ada harum. Sayangnya orang hari ini kalau masalah itu enggak dibicarakan. Jadi lebih banyak bicarakan masalah khilafiyah dalam urusan ibadah. Yang enggak perlu dibicarakan terlalu jauh itu dikuatkan itu. Jadi gabuk dengan masalah-masalah khilafiyah. Gabuk dengan masalah kalau duduk tasyahud apakah digoyangkan atau tidak. Itu gabuk itu masalah itu. Yang masalah makan haram orang enggak bicara lagi. Capek solat, orang berbuat yang haram di luar sana, itu enggak ada yang mengatakannya. Tapi kalau masalah ibadah yang sifatnya empat mazhab masih khilafiyah dalam urusan itu, apakah bismillah termasuk al-Fatihah ataukah tidak termasuk al-Fatihah, apakah bismillah termasuk dalam surat atau tidak termasuk dalam surat, itu semua khilaf di antara para ulama. Tentang duduk tasyahud akhir, bolehkah duduk tawarruk atau duduk iftirah, itu khilaf di antara ulama. Itu kita kuatkan. Sibuk kita kuatkan sampai kita membeli-beli ya. Kita belalakkan mata kita kepada orang yang tidak sesuai dengan prinsip kita. Yang haram tidak ada yang ingatkan, padahal itu tidak berdosa. Yang urusan tadi mau duduk tasyahud kalau 2 rakaat sekali salam, Imam Hanbali mengatakan kalau duduk 2 rakaat terakhir hanya 1 kali salam, maka duduknya adalah duduk seperti tahiyat awal atau duduk iftirash. Kalau yang model 4 rakaat 2 kali duduk, ada yang model 2 kali duduk, itu duduknya duduk tawarruk. Beliau mengikuti mazhab Syafi'i kalau yang model 4 rakaat. Itu khilaf. Mau duduk bagaimanapun tidak berdosa, tidak akan berdosa itu. Walaupun kita mengatakan orang bid'ah ahli neraka yang hukum itu tidak berdosa. Kita saja yang suka meneraka-nerakakan orang. Tapi yang betul-betul but neraka, kita tidak mengatakan itu neraka. Karena kita ikut makan. Kita tidak mengatakan itu neraka. Jadi aneh. Hari ini orang berdakwah dengan cara yang aneh. Perkara-perkara yang tidak perlu untuk terlalu diangkat, itu diangkat besar-besaran. Perkara yang perlu diangkat halal haram, itu tidak dibicarakan lagi. Tidak dibicarakan. Ya-yahan urang. Takut kalau membicarakannya. Maka jemaah melakukan Allah, doa itu baru terkabul apabila tidak ada penghalang. Penghalang terkuat daripada doa adalah makan haram. Maka jauhkan diri dari perbuatan makan haram yang sebenarnya masuk 16 kali, cuma masuk 8 kali, tanda tangan 16 kali. Ini hati-hati pekerjaan yang seperti ini. Ya. Ada orang yang melakukan fingerprint ke kantor, kemudian pergi. Bagus yang tidak fingerprint tapi mengajar. Yang penting di sisi Allah halal, daripada di sisi pemimpin halal tapi tidak halal di sisi Allah. Orang hari ini lebih takut kepada pemimpinnya daripada takut kepada pencipta pemimpinnya. Begitulah keadaan kita hari ini. Daripada kita terlalu dalam marahnya, bagus kita sambung saja yang lain. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu fadilah. Maka kalau berdoa ucapkan kalimah-kalimah yang ada bahasa dalam qul huwallahu ahad tadi. Insya-Allah kalau itu dibaca dengan keyakinan, dibaca dengan sifat ta'zim kepada sifat Allah, maka Allah kabulkan doa kita. Fadilah berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menjadikan al-ikhlas bahagian daripada bacaan-bacaan sunnah di dalam salat. Di antaranya Rasulullah sering membaca Al-Fatihah, sering membaca Al-Ikhlas bersama Al-Kafirun ketika salat sunnah fajar atau qabliyah subuh dan ketika salat sunnah ba'diyah maghrib. Dan ini sudah kita bahas waktu membahas surat Al-Kafirun. Ya, di antara contohnya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qara'a fi raka'atain qabla al-fajr. Beliau sering membaca 2 rakaat sebelum fajar dan 2 raka'atain ba'da al-maghrib, dan beliau sering mengulang Al-Ikhlas dengan Al-Kafirun 2 rakaat setelah maghrib. Ya. Dan itu yang diulang rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jadi Bapak Ibu, kalau salat sunnah fajar itu enggak usah pilih bacaan panjang-panjang, karena bacaan yang dibaca Nabi berulang-ulang. Di sini disebutkan bid'an wa 20 marrah. Rasulullah itu mengulang-ulang bacaan itu, kalau kami dengar berulang-ulang sampai 20 kali lebih. Itu baru dari satu perawi. Belum lagi rawi yang lain mengatakan, aku selalu kalau mendengar Rasulullah baca kalau salat sunnah fajar dengan ba'diyah maghrib,
Itu rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jadi itu saja yang dibaca. Walaupun bukan wajib, tapi karena Rasulullah sering memilih bacaan itu, maka pilihlah bacaan itu. Nah, kenapa begitu? Kita sudah sebutkan waktu membahas Al-Kafirun bahawa subuh pengawal hari, sebelum terbit matahari, maghrib pengawal hari setelah terbenam matahari. Kedua waktu ini waktu sakral, malaikat pun shift di waktu ini. Makanya Rasulullah kenapa memilih 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, dan 2 rakaat ba'diyah maghrib, mengikrarkan diri, ya Allah, di pagi hari kami masih bertauhid kepadamu dengan membaca Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Di maghrib hari beliau pun seakan-akan ingin mengikrarkan, ya Allah, maghrib ini pun kami masih bersamamu, kami masih menuhankan engkau sebagai Tuhan kami yang satu. Makanya itu kata para ulama, kenapa Rasulullah bacanya di pagi sekali, di maghrib sekali. Seakan-akan kita ingin mengikrarkan kepada Allah, kami tetap hambamu ya Allah, kami tetap bersamamu, mengakuimu sebagai Tuhan kami yang satu. Makanya dua-duanya tentang tauhid, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Maka Bapak Ibu, itu saja yang dibaca, tidak usah bacaan panjang-panjang. Apalagi kalau qablal fajri itu, sebelum fajar, itu memang salatnya tidak perlu lama, memang salat singkat, tidak perlu lama. Cuma hati-hati, ingin kita ingatkan, kalau sudah bunyi qamat, itu jangan salat lagi. Jadi jangan maksa-maksa diri untuk salat. Qamat udah bunyi, kita baru datang, kita berdiri di belakang, mungkin supaya tidak ketahuan sama imam. Padahal di sini pun tak ketahuan juga kalau kita salat. Kita berdiri di sana di belakang dinding, kita tetap salat 2 rakaat. Qamat sudah bunyi. Apa kata Rasulullah? Tidak ada salat kalau qamat sudah berbunyi. Jadi enggak usah salat sunnah lagi, malah menjadi makruh itu. Lebih bagus segera salat, datang untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Nah, kemudian Rasulullah sering membaca Al-Ikhlas ketika salat witir dilakukan, yang jumlah salat witirnya diambil 3 rakaat. Jadi bacaan Rasulullah pertama Al-A'la pada rakaat pertama, dan kemudian Al-Kafirun rakaat kedua, dan Al-Ikhlas rakaat ketiga. Jadi beliau sering membaca 3 surat itu ketika salat witir. Ini enggak mesti dalam Ramadan. Witir itu amalan, bukan amalan Ramadan saja. Witir itu dinasihati oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah, sampai Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili bisalasin." Aku dinasihati oleh kekasihku, yaitu Rasulullah, dengan 3 perkara, yaitu salat duha, kemudian puasa ayyamul bid setiap bulan, kemudian salat witir. Kata Abu Hurairah, semenjak aku mendapatkan wasiat itu, aku tidak pernah meninggalkan 3 perkara ini. Nah, salah satunya adalah salat witir. Jadi Bapak Ibu, salat witir ini boleh dilakukan setelah salat Isya. Jadi bagi kita yang tipe enggak bisa bangun malam, udah pernah coba, bukan malam terbangun, subuh terbangun. Besok coba lagi, makin subuh terbangun. Jadi ada tipe memang enggak sanggup bangun malam, maka jangan tinggalkan witir. Caranya bagaimana? Habis ba'diyah Isya, itu ambil terus witir, sekurang-kurangnya 1 rakaat. Tapi bagi tipe yang memang selalu jaga malam, artinya terbangun sendiri, enggak ada waker, enggak ada apa-apa, selalu terbangun karena sudah terbiasa dari waktu kecil, mungkin lahirnya pun jam 3 malam. Mungkin karena itu juga faktornya, terbangun. Yang model begini, itu tidak usah salat witir dulu, salatlah nanti setelah qiyamul lail. Itu lebih baik. Nah, jadi ini salah satu bacaan Rasulullah ketika salat witir yang jumlah 3 rakaat. Kemudian juga Rasulullah sering membacanya ketika salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim ketika tawaf. Jadi ketika kita habis tawaf, salah satu sunnahnya habis tawaf salat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim atau setara dengan makam Ibrahim. Maka bacaan Nabi adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nah, yang terakhir, karena waktu begitu singkat, kita cuma 35 menit dari mulai untuk mengakhirinya. Yang terakhir, qul huwallahu ahad itu termasuk salah satu daripada bacaan zikir setelah salat. Dan itu berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud dengan derajat yang sahih dari Uqbah bin Amir berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-mu'awwizat dubura kulli salat. Aku disuruh oleh Rasulullah untuk membaca al-mu'awwizat, yaitu
bacaan-bacaan perlindungan setelah setiap selesai solat. Ini maksudnya zikir. Apa al-muawwizat? Doa-doa perlindungan, ayat-ayat perlindungan, iaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini zikir setelah solat. Sayangnya zikir ini hari ini telah dianggap sebagai sesuatu yang aneh, ditinggalkan. Hari ini orang tidak lagi berzikir sesuai dengan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak boleh membaca Al-Fatihah, bukan tidak boleh. Tetapi janganlah terbiasa memotong jalan shortcut, langsung mengambil jalan pintas, cuma astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu langsung Al-Fatihah. Itu bukan kita haramkan, tetapi itu terlalu singkat zikir seperti itu. Padahal urutan zikir, baca kitab Al-Azkar punya Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Baca semua kitab-kitab yang menuliskan tentang bagaimana berzikir setelah solat. Itu Nabi sudah mengaturnya. Nabi yang atur langsung. Itu dimulai dari istighfar 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam. Jadi sebenarnya kalau mau jujur, bukan salawat dulu, tapi puji Allah dulu. Bagaimana kita hari ini, kita nomor 2kan, kita duluankan salawat, baru Allah. Jadi setelah salawat, baru Allahumma antas salam. Wallahu alam, saya tidak tahu dari mana sadurannya ini. Saya tidak tahu. Dan secara logika berdoa, selalu nama Allah dulu disebut, baru nama Nabi. Baru nama Nabi setelah nama Allah. Hari ini kita balik, seakan-akan Nabi berada di atas Allah. Sebut dulu nama Nabi, baru kita Allahumma antas salam. Padahal hadis bersambungan setelah istighfar, Allahumma antas salam. Nah, setelah Allahumma antas salam, ada kalimah-kalimah yang Nabi ajarkan dalam satu hadis. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Disambung lagi dalam hadis, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Baru disambung, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Lalu disuruh tasbih 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Lalu Allahu akbar 33 kali. Tutup dengan la ilaha illallah. Nah, setelah itu baru baca qul huwallahu ahad. Lalu qul a'udzu birabbil falaq. Lalu qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu ayat kursi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, dubura kulli salawatil mafruḍah, setiap selesai solat fardu, selalu dia 5 waktu ayat kursi. Lam tamna' bainahu wa bainal jannah illa al-maut. Tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga kalau dia mati. Syaratnya istiqamah, bukan waktu keluar gaji pertama saja. Selalu 5 waktu baca ayat kursi habis salat. Hadis sahih yang istiqamah ketika meninggal hidupnya istiqamah zikir dengan ayat kursi setelah salat, dipastikan tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga. Syaratnya jangan makan haram lagi. Nyandau mi pulang, Pak. Itu penghalang. Kalau dosa-dosa kecil tidak bisa mencegah orang untuk masuk surga dengan ayat kursi tadi. Nah, kemudian barulah setelah itu kita mau berdoa pribadi kepada Allah. Terserahlah setelah itu. Mau bersolawat banyak-banyak, silakan. Mau Al-Fatihah sambung, silakan. Dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh karangan Wahbah Zuhaili, beliau juga menuliskan salah satu zikir dibolehkan membaca Al-Fatihah setelah salat. Jadi itu bukan perbuatan murni bid'ah, tidak. Jangan asal-asalan membid'ahkan orang. Perbanyak bacaan. Karena kadang-kadang ada orang yang bacaan hanya yang dia yakini saja, tapi kemudian tidak mau membaca yang lawan baca. Tidak mau membaca yang lawannya baca. Kalau mau fair, baca yang lawan baca. Kalau mau fair, kita bermazhab Syafi'i atau siapapun yang bermazhab berbeda. Kalau mau fair berilmu, jujur saja dalam ilmiah. Jujur saja. Tolong baca yang tidak seprinsip dengan kita, tolong baca. Baru kita bisa bersikap jujur. Ketika orang duduk, ketika orang dari berdiri mau sujud, bagaimana pandangan Imam Malik? Lebih diutamakan mengikuti hadis dari Wa'il bin Hujur, iaitu tangan duluan, baru lutut. Itu pandangan siapa? Mazhab Malik. Mengambil dari mana? Hadis Wa'il bin Hujur. Apa kata jumhur ulama? Hanafi, Syafi'i, Hambali. Mereka mengambil dari hadis yang satu lagi,
yang Rasulullah pernah dilihat bahawa beliau menurunkan lutut dulu baru tangan. Hari ini ada orang yang memproklamirkan yang turun lutut duluan bid'ah. Padahal hadis sama-sama ada hadisnya. Kenapa? Jujur sajalah. Jujur saja. Sekarang yang bisa menangani itu semua kejujuran ilmiah. Kalau kasih tahu yang jujur. Ini pendapat fulan, hadisnya fulan. Ini pendapat fulan, hadisnya fulan. Kalau mau ambil sedikit kesempatan, baru bilang terakhir, tapi saya lebih cenderung ke pendapat ini. Okey, tidak masalah. Aman, itu tidak masalah. Yang jangan menghilangkan dalil orang, padahal dalil juga ada. Tidak jujur dalam ilmiah. Ini yang menyebabkan kita terkotak-kotak hari ini. Ya, menyebabkan kita wawasan begitu sempitnya, sehingga sedikit orang melakukan tidak sesuai dengan kita, langsung kita vonis. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hal-hal seperti ini. Maka kedua-duanya ternyata ada dalil. Boleh turun lutut duluan, boleh turun tangan duluan. Yang tidak boleh muka duluan. Itu yang tidak boleh. Gurubuk langsung ke dalam. Itu yang tidak ada dalilnya. Yang lain terserah. Dua-dua sahih dalil tersebut. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, dengan begini kita insya-Allah lebih mulia di hadapan manusia dan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, dan insya-Allah minggu depan, minggu terakhir kita sebelum Ramadan, kita akan bahas surat terakhir, iaitu Al-Falaq dan An-Nas. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.